Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Setiabudi. Sebelum lebih lanjut lagi, saya ingin menyapa bagaimana sih kabar dari teman-teman semua. Semoga dan saya berharap kabar teman-teman semua dimanapun itu kabar baik dan semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman ingin lakukan, baik itu dalam jangka waktu saat ini ataupun dalam jangka waktu selanjutnya, semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini tanggal 2 Oktober yang mana sesuai dengan Hari Batik Nasional. Semoga Hari Batik Nasional ini dapat membawa nama Indonesia ke mancanegara dan semoga para pengrajin batik dimanapun itu berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, bisa membawa nama Indonesia jauh lebih baik melalui karya batiknya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini mungkin bukan kapasitas saya untuk menyampaikan unek-unek yang saya rasakan, bukan bermaksud untuk mengkritiki pemerintah ataupun bukan ada keinginan untuk menjelekkan satu dengan yang lain. Ini benar-benar murni unek-unek saya, ini benar-benar murni apa yang saya rasakan selama ini terkait dengan pada saat kondisi pandemik pada saat ini. Mungkin jika ada yang merasa tersinggung ataupun ada yang merasa tidak sependapat dengan video saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini yang saya benar-benar rasakan, baik itu diterima ataupun tidak, intinya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport channel saya dan suka dengan video saya ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga kalian semua diberikan kesehatan, tambah rezekinya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan pandemik ya, seperti yang saya katakan tadi, yang mana pada video kali ini itu terkait dengan opini saya, bisnis di era pandemik dan skandal Pilkada 2020. Mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa sih harus buat terkait dengan pandemik? Kenapa harus dibahas lagi dan lagi? Kenapa nggak ada topik yang lain? Nah, tentu saya pribadi itu gini, saya juga berharap segera berakhir pandemik ini, yang mana pandemik ini itu sangat membuat semua orang, bukan hanya saya pribadi tapi semuanya itu merasa dampak yang sangat luar biasa, baik itu di dunia bisnis, di dunia ekonomi, di dunia sosial, bahkan sekaligus. Nah, tentu bukan maksud saya untuk mengungkit kembali, bukan maksud saya untuk membuat teman-teman jadi merasa terobsesi, takut dengan keadaan seperti ini, atau malah terbawa suasana pada video saya kali ini. Bukan seperti itu. Alasan saya membuat video terkait dengan tema bisnis di era pandemik dan skandal pilkada karena gini, alasan saya itu tidak rumit kok. Hanya saja itu saya berharap itu bersama-sama pandemik ini itu bisa ditangani secara bersama, secara transparansi, secara jujur, secara adil dan secara merakyat, tanpa ada yang dirugikan ataupun tanpa ada yang bukan dihianati sih, tapi tanpa ada pembohongan satu dengan yang lainnya. Nah, di pembohongan maksudnya itu
sama-sama menangani kasus pandemi ini secara bersama, tanpa ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Itu alasan saya terkait dengan membuat video seperti ini. Tapi bukan bermaksud saya itu memberikan suatu informasi yang nantinya itu mengajak teman-teman ke ranah membenci terhadap sesuatu yang lain, ya, bukan seperti itu. Nah, terkait dengan pandemik pada awal tahun, ya, seingat saya itu awal tahun, kalau bulannya saya lupa, bulan Februari apa Maret, ya, gitu. Bulan Februari atau apa Maret saya lupa. Sampai saat ini tentu memberikan dampak yang sangat luar biasa seperti yang saya katakan tadi. Selain dampak ekonomi, bisnis, sosial, politik. Nah, tentu ini memberikan dampak yang sangat luar biasa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada saat pandemik itu ada dan masuk ke Indonesia, tentu kita itu seperti dibuat seperti shock seperti itu. Kita itu dibuat gak nyangka bagaimana bisa pandemik ini masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, dibalik itu semua, tentu harapan saya pribadi dan mungkin teman-teman juga, ya, berharap bahwasanya semoga pandemik ini segera berakhir, semoga pandemik ini senantiasa cepatlah untuk meninggalkan Indonesia, dan semoga Indonesia ini bisa bangkit, tumbuh kembang, dan bersama-sama kita memberikan support satu dengan yang lain atas dampak negatif yang telah dialami oleh semuanya karena efek dari COVID-19 seperti itu. Nah, dari latar belakang tadi yang saya utarakan, tentu yang paling penting itu terkait dengan gini. Yang pertama itu saya bingungnya gini, sekolah itu diliburkan, terus pengajian itu tidak dibolehkan tapi terbatas, terus sementara pasar dan wisata itu malah dibuka. Nah, mungkin pemerintah beranggapan bahwasanya mungkin dibukanya pasar sama wisata itu mungkin karena untuk menstabilkan perekonomian, bahkan bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia, mungkin seperti itu. Saya pribadi juga nggak tahu terkait dengan alasan kenapa sih pemerintah menutup sekolah, sampai sekolah itu kalau di daerah saya itu sampai umpet-umpetan, kasarnya itu sampai sembunyi-sembunyi seperti itu. Untuk yang SD sampai yang SMA itu sembunyi-sembunyi. Entah, saya sendiri juga nggak tahu kenapa seperti itu, kenapa harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, selain itu juga mungkin pemerintah itu lebih mendominasikan, lebih mengutamakan perekonomian daripada dunia pendidikan. Nah, di sini saya juga nggak tahu apakah benar memang pemerintah itu mengutamakan perekonomian daripada pendidikan. Saya ini benar-benar nggak tahu, tapi ya inilah yang saya rasakan. Nah, selain itu terkait dengan jumlah pasien COVID-19 itu yang saya bertanya-tanya itu, kenapa ya pasien positif corona itu selalu meningkat? Kenapa sih dari pihak pemerintah itu selalu rakyat kecil yang harus, mungkin mohon maaf ya, saya melihat itu kenapa harus rakyat kecil yang harus diminta untuk secara khusus itu harus mengikuti aturan dari pemerintah seperti itu.
Kenapa saya mengatakan seperti ini, karena di sekitar saya itu juga apa mengalami hal sedemikian rupa. Salah satunya adalah yang pertama itu terkait dengan ini, ada orang sakit. Nah, orang sakit itu ketika mau dibawa ke rumah sakit, tapi sebelumnya memang ada riwayat penyakit dalam misal, terus batuk, pilek. Nah, ini ketika dibawa rumah sakit itu tiba-tiba itu langsung langsung disimpulkan, wah ini gejala ODP seperti itu. Yang parahnya lagi itu ketika ada orang hamil melahirkan terus orang meninggal. Nah, ini kalau yang melahirkan itu biasanya langsung bukan positif tapi ODP. Nah, berbeda dengan orang yang meninggal. Orang yang meninggal ketika dibawa ke rumah sakit padahal sebelumnya itu ada riwayat sakit misal, terus karena kecelakaan. Nah, ini langsung ketika dibawa rumah sakit ini langsung diagnosa positif COVID-19. Nah, inilah yang sering terjadi di lingkungan saya. Inilah yang sering saya lihat, yang sering saya perhatikan di lingkungan sekitar saya. Entah apa alasannya, entah kenapa hal ini bisa terjadi. Pada saat saya menanyai keluarga korban pun enggan untuk memberikan jawaban yang pasti. Nah, untuk terkait dengan dari pihak rumah sakit, tentu bertanya seperti itu tidaklah mudah. Pasti memberi jawabannya bisa dilihat di laman rumah sakit kami. Tentu itu jawaban yang tidak saya inginkan ketika ingin bertanya ke pihak rumah sakit yang bersangkutan. Tapi kalau terkait dengan korban, pada saat saya bertanya seperti itu tidak ada respon sama sekali. Tapi saya bertanyanya itu bukan seketika itu ya, setelah beberapa minggu kemudian baru saya tanya, kenapa kok bisa kenapa langsung ketika dibawa rumah sakit itu langsung disimpulkan ini positif corona seperti itu, dan dari pihak keluarga enggan untuk memberikan jawaban pada saya. Dan tentu itu yang namanya orang desa ya, tentu itu sangat antisipasi sekali terkait dengan hal seperti itu. Takutnya itu ini bakal menular, ini bakal menjadi nanti mudah untuk tertular corona seperti itu. Nah, ini yang sangat prihatin sekali. Ini yang sangat tidak harus seperti ini, tidak harus terjadi, tapi malah seperti ini malah terjadi. Dan tentu dari pihak keluarga pun sangat, kalau saya melihat itu sangat kasihan sekali ya. Padahal dari pihak almarhum itu tidak tidak positif corona, tapi memang sebelumnya itu ada riwayat sakit, ada riwayat penyakit dalam. Tapi ketika dibawa rumah sakit dan meninggal itu malah disimpulkan bahwa ini kena positif corona. Nah, begitu juga dengan orang yang kecelakaan. Ketika ada orang kecelakaan di jalan, kalau ini yang saya ketahui itu yang masih utuh ya untuk yang jasadnya. Ketika dibawa ke rumah sakit beberapa minggu, hampir 1 bulanan kalau nggak salah. Nah, itu ketika kurang lebih 1 bulanan itu dibawa ke rumah sakit, dan pada saat itu memang nggak tahu ya dari pihak rumah sakit kenapa kok menyimpulkan ini positif corona. Nah, sementara itu dari pihak keluarga pun enggan untuk memberikan jawaban terhadap tetangga sekitar. Kenapa sih kok bisa seperti ini? Dan dari pihak keluarga pun terdiam. Nah, ini ada apa sebenarnya? Nah, itu yang sangat saya janggal sampai saat ini. Tentu dari saya pribadi dan lingkungan sekitar sih nggak
ngejudge dari pihak keluarga korban ya, yang namanya skandal pebisnisan itu sering terjadi dimanapun, apalagi pada saat era seperti ini. Nah, tentu saya dan lingkungan sekitar berharap semoga dari pihak keluarga dan dari pihak rumah sakit itu benar-benar memberikan sebuah transparansi yang begitu akurat lah, jujur terhadap masyarakat, agar kita itu nggak dibikin cemas, nggak dibikin takut ketika ada salah satu yang di diagnosa dari pihak rumah sakit ini positif corona, kasihan keluarganya yang kena dampaknya itu dari pihak keluarga. Tapi alhamdulillah di lingkungan saya sudah sadar akan hal demikian dan tidak menjauhi dari pihak keluarga. Tapi sebelumnya memang karena ketidaktahuan dari kami antisipasi waspada terhadap korban seperti itu. Nah, ketika sudah sampai ke sini, alhamdulillah dari lingkungan sekitar sudah menyadari betul bahwa sebelumnya dari pihak keluarga itu sama sekali punya riwayat penyakit dalam seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah terkait dengan penyebaran COVID-19 di Indonesia yang sangat begitu tinggi ya tiap harinya. Nah, kalau saya pribadi itu gini, harga swab awal sampai saat ini itu terus naiknya itu berapa ribu bahkan berapa ratus saya belum tahu pasti. Yang jelas di rumah sakit saya itu harga swab itu bisa membeli HP Android satu unit HP Android. Nah, untuk ini ketika masyarakat kecil ya ingin melakukan swab untuk mengetahui apakah benar-benar ada gejala corona itu sangat sulit gitu, mengingat biayanya itu tidak murah seperti itu. Nah, bagaimana bisa untuk mengurangi dari positif corona di Indonesia ini sangat sulit untuk menguranginya, sementara harga saja itu pun sangat mahal. Kalau bagi saya pribadi loh ya, sangat mahal. Nah, tentu harus mikir 2 kali untuk melakukan tes swab itu, meskipun memang itu demi kebaikan bersama, tapi yang namanya orang kecil itu harus mikir lagi gitu loh. Beda lagi kalau memang harganya nggak sampai bisa buat beli satu unit handphone Android. Kalau hanya nggak sampai 100.000 mungkin masyarakat berlomba-lomba lah untuk antri untuk mengetahui apakah ini ada gejala corona. Sementara dilihat dari harganya saja pun ini harus mikir beberapa kali untuk melakukan tes swab seperti itu. Nah, terus terkait dengan bagaimana agar, kalau saya pribadi ya agar bisa meminimalis terjadinya peningkatan positif corona itu di tiap hari. Saya itu berharap semoga itu dari pihak pemerintah itu benar-benar turun langsung lah kepada rumah sakit yang menjadi rujukan. Soalnya seperti yang saya katakan tadi, orang sakit pun dibawa ke rumah sakit itu langsung disimpulkan ini gejala corona, apalagi yang meninggal, terus apalagi yang kecelakaan, yang jasadnya utuh tiba-tiba meninggal, disimpulkan ini corona. Nah, dari pemerintah itu harus lebih terjun lagi ke rumah sakit dan mendata secara transparan dan jujur, apakah memang ini benar-benar gejala corona atau tidak. Nah, itu yang pertama. Soalnya kan melihat dari lingkungan sekitar itu seperti itu. Terus yang kedua, saya berharap itu harga
shop itu bisa apa ekonomis lah untuk masyarakat yang berada di mohon maaf yang berada di kalangan bawah seperti itu. Soalnya ada mohon maaf mungkin terganggu ya karena memang lingkungan sekitar begitu ramai, maklum lah di pedesaan, di jalan dekat jalan desa lah seperti itu. Nah, terkait dengan harga slot tadi ya, saya berharap itu apa harganya itu bisa ekonomis, bisa dijangkau oleh semua kalangan, bukan hanya kalangan atas saja tapi yang dari kalangan mohon maaf yang dari kalangan bawah itu bisa menjangkau dan bisa memeriksakan diri untuk mengurangi pasien COVID-19 di Indonesia seperti itu. Atau paling tidak gini, saya itu berharap pemerintah itu memberikan ruang ataupun peluang bagi masyarakat itu bersama-sama ayo kita memeriksakan diri di rumah sakit rujukan daerah setempat untuk mengetahui apakah ini ada riwayat atau ada tanda-tanda corona atau tidak. Kalau memang ada tanda-tanda corona nanti akan bisa dibedakan dan diberikan penanganan yang khusus sesuai dengan standar rumah sakit rujukan. Saya harapnya sih seperti itu. Mengingat harga swab saja di rumah sakit sangat mahal, kalau saya pribadi harus mikir beberapa kali lah seperti itu. Mengingat perekonomian sebelum pandemi saja perekonomian tidak mulus ya untuk yang kalangan kalangan bawah, apalagi pada saat ini. Nah seperti itu. Nah selain itu juga saya berharap dari teman-teman semua bisa meskipun demikian bisa menaati protokol dari pemerintah, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, memakai masker, dan apapun itu tetap jaga kondisi dan kesehatan. Terus terkait dengan kemarin saya lihat dari salah satu sosmed Facebook, kiriman dari salah satu teman terkait dengan aturan baru dari pemerintah. Saya nggak tahu pasti ini, itu terkait dengan masker yang mana itu kalau nggak salah gini, intinya itu kalau masker nggak ada label SNI, nggak ada ataupun tidak sesuai dengan standar dari pemerintah itu tidak boleh diedarkan di pasaran. Seingat saya seperti itu. Mohon maaf kalau memang saya salah ya. Mohon maaf, seingat saya seperti itu. Nah, tentu menyikapi hal seperti ini saya pribadi berharap kepada siapapun itu, pada pihak terkait terkhusus dari pemerintah. Sebelum ada perintah ataupun sebelum ada kebijakan terkait dengan yang mana masker yang tidak sesuai dengan kriteria ataupun label SNI maka tidak boleh diperedaran. Tentu sebelum itu masyarakat kecil sudah membuka usaha mikro terkait dengan pembuatan masker. Nah, itu saja pun tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya pada saat ini. Tentu ini kalau saya pribadi itu, menurut saya pribadi itu tentu membuat masyarakat yang tadinya sudah membuka usaha membuat masker itu malah jadi gulung tikar dengan adanya kebijakan dari pemerintah seperti ini. Kasihan yang tadinya sudah membuka usaha kecil-kecilan membuat masker tapi malah ada kebijakan ataupun ada aturan dari pemerintah seperti ini. Nah, tentu ini harus dipikirkan lagi terhadap pemerintah. Kalau memang mau membuat aturan, mohonlah untuk
diajak kerjasama dari yang pengrajin ataupun yang mempunyai usaha, bahkan yang baru buka usaha membuat masker ini diajak kerjasama. Bagaimana baiknya itu jangan sampai yang sudah membuka usaha, yang sudah membuat usaha masker itu malah gulung tikar, ibaratnya seperti itu, dengan adanya kebijakan dari pemerintah. Saya harapnya sih seperti itu. Terus terkait dengan selain itu terkait dengan denda, ketika tidak, ini mungkin terjadi di beberapa daerah ya, saya nggak tahu pasti. Yang jelas di daerah saya itu ketika tidak memakai masker itu ada sanksinya. Sanksinya itu berupa apa saya nggak tahu. Yang jelas ada sanksi, entah itu nominal ataupun sanksi sosial, saya nggak tahu. Yang saya tahu itu kemarin itu sanksi sanksi membayar uang tunai dan sanksi menyapu di jalan, yang saya tahu seperti itu. Nah, tentu ini kalau bagi saya pribadi itu oke lah. Untuk kalau yang sanksi sosial saya setuju sekali, tapi terkait dengan yang sanksi harus membayar denda, nah ini saya nggak setuju ya, mengingat keadaan seperti inilah, keadaan sebelum pandemi saja untuk yang rakyat kecil, mohon maaf, itu untuk mencari sepeser rupiah itu pun tidak mudah, tentu sangat sulit, apalagi di era seperti ini. Nah, tentu harus banting tulang, harus bekerja keras untuk mendapatkan sepeser rupiah. Nah, tentu ini kalau menurut saya pribadi itu sangat menekan dan menindas rakyat kecil lah, kalau saya pribadi, menurut saya ya seperti itu. Nah, selain itu terkait dengan pilkada, skandal pilkada tahun 2020. Nah, ini yang saya herankan, kenapa ya dari pemerintah pusat itu harus mengadakan pilkada ini pada bulan Desember 2020. Kenapa harus diadakan, sementara dari sekolah, dari jenjang sekolah pun diliburkan? Kenapa harus ini diadakan seperti itu? Nah, kalau saya pribadi seperti yang saya rasakan seperti itu. Kenapa sih pilkada dilakukan sementara sekolahan itu ditutup? Kenapa? Nah, apakah memang ini bentuk bagian dari pebisnisan? Apakah ini bentuk bagian dari mencari perhatian dari rakyat? Oke lah, kalau ditanya itu pasti jawabannya gini, saya nggak menyalonkan diri, saya terserah dari pihak rakyat. Mau nyoblos ya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa, kalau mau nyoblos ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa, seperti itu. Ini bukan persoalan seperti itu. Yang jelas rakyat di sini tuh gimana ya, kalau saya pribadi itu kenapa sih harus dipermainkan rakyat itu? Kenapa harus memainkan rakyat? Kenapa harus berbisnis dengan rakyat? Kalau memang inginnya mau membantu lah, ayolah membantu rakyat tanpa berlatar belakang pilkada. Kalau memang benar-benar mau membantu rakyat ya ayo bantu rakyat, jangan pada saat pilkada baru mau bantu, bahkan pada saat kontes pemilihan yang lainnya baru membantu rakyat. Kalau memang membantu ya ayo bantu sekarang, jangan ada latar belakang ini pilkada, jangan. Kasihan rakyatnya, kasihan kita yang berada di bawah. Kalau kalian yang berada di atas sih ya enak-enak saja, ya kan? Cobalah kalian melihat gimana sih keadaan kita yang sesungguhnya, gimana sih kita mencari uang itu dengan susah payah, dengan dengan tidak mudah lah, apalagi pada saat pilkada berlangsung. Tentu terjadi kerumunan, tentu terjadi pelanggaran protokol dari pemerintah. Nah, ini siapa yang disalahkan? Tentu pasti yang disalahkan rakyat dan rakyat.
berbeda halnya mungkin sanksi dari Bawaslu, calonnya itu didiskualifikasi. Itu bukan persoalan yang di situ, tapi persoalannya adalah gimana caranya agar rakyat itu benar-benar terayomi, terlindungi, dan yang terpenting itu kesejahteraan rakyat itu benar-benar ada dan dirasakan. Kalau saya lihat saat ini dan saya rasakan itu tidak sama sekali, bahkan sebaliknya, rakyat yang mengayomi, yang memberikan perhatian khusus terhadap pemerintah, baik itu di daerah maupun di pusat. Mungkin itu yang ingin saya katakan, mungkin itu yang saya rasakan pada saat dari kemarin sampai saat ini. Sekali lagi, pada video saya ini tidak ada maksud apapun, tidak ada unsur terselubung di balik saya membuat video seperti ini. Tentu sama sekali tidak ada maksud apapun dan tidak ada unsur tertentu. Saya ucapkan terima kasih, sekian, dan mohon maaf apabila ada yang merasa tersinggung dengan ucapan saya. Mohon maaf apabila ada yang tidak setuju dengan yang saya ucapkan. Saya mohon maaf sekali terhadap siapapun itu yang merasa terganggu dengan adanya video saya ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan, taati protokol dari pemerintah, dan ketika ada yang dirasa itu menjanggal, mohon untuk dikomunikasikan terhadap pihak-pihak terkait. Jangan takut dan jangan malu untuk bertanya, apalagi mengkomunikasikan terkait dengan keganjalan-keganjalan yang ada di lingkungan sosial seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.